Pernahkah kamu membayangkan seorang ayah menasihati anaknya, lalu nasihat itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, dibaca oleh jutaan manusia sepanjang zaman? Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang nabi, menurut pendapat mayoritas ulama, tetapi seorang hamba yang sederhana, yang diberi Allah karunia berupa hikmah. Kisahnya diabadikan dalam surah tersendiri, surah Luqman, sebagai teladan abadi tentang bagaimana seharusnya seorang orang tua mendidik anaknya. Mari kita simak apa saja pesan emas yang ia wariskan untuk anaknya dan untuk kita semua. Allah berfirman dalam surah Luqman bahwa Dia telah memberikan hikmah kepada Luqman, seraya berpesan agar ia bersyukur kepada Allah. Kata hikmah di sini bermakna pemahaman yang mendalam tentang agama dan kebijaksanaan dalam bersikap. Dengan berhikmah itulah Luqman mendidik anaknya, bukan dengan kekerasan atau paksaan, melainkan dengan nasihat yang lembut, penuh kasih sayang, namun tetap tegas dalam prinsip. Cara Luqman berbicara kepada anaknya menjadi contoh abadi tentang komunikasi orang tua dan anak yang penuh hikmah. Bayangkan suasana itu, seorang ayah duduk berdampingan dengan anaknya, lalu berkata dengan lembut, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Inilah pesan pertama dan paling utama menjaga akidah, fondasi keimanan seorang anak sebelum apapun yang lain. Luqman kemudian melanjutkan nasihatnya. Ia mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui, bahkan terdapat perbuatan sekeji biji sawi yang tersembunyi di dalam batu karang sekalipun. Allah akan mendatangkan pada hari perhitungan sebuah pelajaran tentang pengawasan Allah yang menyeluruh, agar sang anak tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi sekecil apapun itu. Luqman lalu menuntun anaknya pada 4 pilar yang saling berkaitan. Dirikanlah sholat sebagai penghubung dengan Allah. Serulah manusia kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebagai bekal kepedulian sosial, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, karena yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan Allah. Setiap perintah disusun secara bertahap dan saling menguatkan, menunjukkan bahwa pendidikan yang baik dibangun dengan runtut, bukan sekaligus dan terburu-buru. Tidak berhenti di situ, Luqman juga menasihati soal akhlak dan adab dalam pergaulan. Ia berpesan, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ia juga mengajarkan agar anaknya sederhana dalam berjalan dan melembutkan suara, sebab suara yang paling buruk adalah suara keledai. Sebuah ajaran tentang kerendahan hati dan kesopanan yang menyeluruh, mencakup sikap, cara berjalan, hingga cara berbicara. Dari kisah Luqman kita belajar bahwa pendidikan anak yang sejati dimulai dari akidah yang kuat, bukan sekedar kecerdasan duniawi semata. Seorang anak